Halo, kembali lagi kita belajar matematika dengan materi pembagian segmen garis. Nah, ini merupakan materi matematika peminatan kelas 10, masih lanjutan dari vektor ya, masih bagian dari vektor. Oke. Oke, perhatikan. Topik yang pertama itu tentang letak suatu titik pada segmen garis. Nah, misalkan diketahui segmen garis PQ. Nah, pada segmen garis PQ atau pada perpanjangannya itu dapat diletakkan sebuah titik sembarang. Nah, misalkan yang diletakkan pada segmen garis PQ itu adalah titik A. Sehingga nanti garis PQ-nya itu kan akan menjadi dua vektor, yaitu ada vektor PA dan juga ada vektor AQ. Nah, dari sini kita bisa menentukan perbandingan antara vektor PA dengan vektor AQ. Nah, perhatikan contoh-contohnya. Yang pertama, ada segmen garis PQ. Nah, segmen garis PQ ini diletakkanlah titik A di antara segmen garis tersebut. Nah, ini titik A-nya. Nah, dari sini bisa kita buat perbandingan antara vektor PA dengan vektor AQ. Oke, perhatikan PA itu pembagian segmen garisnya ada satu, ini ya, satu-satuan ya. Oke, nah karena arahnya ke sebelah kanan, maka dia bernilai plus 1. Kemudian dari A ke Q itu ada 1, 2, 3. Oke, ada 3 ya. Jadi nanti perbandingan dari vektor PA dengan AQ, karena mereka searah, maka vektor PA banding vektor AQ itu sama dengan 1/3. Itu dia ya. Oke, perhatikan contoh yang kedua. Nah, di sini segmen garis PQ, kemudian ada titik A diletakkan di perpanjangannya. Jadi dia di luar segmen garis PQ-nya ya, tapi titik A-nya diletakkan di perpanjangan segmen garis PQ. Oke. Nah, tadi kan perbandingan yang mau kita tentukan itu adalah perbandingan antara vektor PA dengan vektor AQ. Nah, di sini lihat PA itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, arahnya ke sebelah kanan, maka dia plus 5. Kemudian ini AQ arahnya ke sebelah kiri sebanyak satu satuan. Oke, ini dia. Jadi dia min 1 karena dia berlawanan arah ya. Oke, nah perhatikan bahwa vektor PA itu berlawanan arah dengan AQ, maka perbandingannya bisa kita tuliskan vektor PA banding vektor AQ itu sama dengan 5/-1. Oke, perhatikan lagi contoh selanjutnya. Nah, di sini segmen garis PQ diletakkan titik A pada segmen garis PQ, itu letakkan titik A pada perpanjangan segmen garis PQ-nya ya. Oke, nah di sini PA-nya arahnya ke sebelah kiri, nilainya ada min 2. Kemudian AQ-nya itu sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, plus 5. Jadi vektor PA berlawanan arah dengan vektor AQ, maka vektor PA dibandingkan dengan vektor AQ itu sama dengan min 2/5. Oke. Jadi nanti kalau misalnya diberikan soal seperti ini, ya tinggal dihitung saja berapa perbandingannya sesuai dengan yang diminta. Apakah dia vektor PA banding vektor AQ yang diminta, dan perhatikan apakah vektor tersebut dia berlawanan arah atau searah. Jadi nanti kalau dia berlawanan arah, kalau arahnya ke sebelah kiri, berarti nanti nilai perbandingannya adalah negatif. Oke, sekarang poin yang kedua adalah mengetahui letak titik terhadap suatu segmen garis. Oke, misalkan titik A terletak pada segmen garis PQ dengan vektor PA banding vektor AQ itu sama dengan M/N. Nah, ada dua kemungkinan, di mana yang pertama, titik A itu terletak di antara P dan Q. Maka M dan N-nya tadi itu akan bertanda sama karena vektor PA searah dengan vektor AQ. Ini seperti contoh yang pertama tadi ya. Oke, nah perhatikan di sini bahwa titik A-nya itu ada di antara segmen garis PQ. Jadi ini perbandingannya langsung saja M banding N. Nah, kemudian yang kedua, kalau titik A-nya terletak di luar garis PQ atau ini di perpanjangan garis PQ ya.
Nah, maka M dan N-nya itu akan berbeda tanda karena vektor PA-nya akan berlawanan arah dengan vektor AQ. Nah, ini tadi sesuai dengan contoh yang kedua dan ketiga tadi. Nah, ada dua kemungkinan di sini. Untuk mutlak dari M lebih besar dari mutlak dari N, maka titik A itu terletak pada perpanjangan garis PQ. Oke, perhatikan gambarnya di sini. Nah, kalau mutlak dari M itu lebih besar dari mutlak N, maka titik A-nya itu ada pada perpanjangan garis PQ. Ini dia. Maka ini dia M-nya, ini N. Berarti nanti M banding min N, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mutlak dari M lebih kecil dari mutlak N, maka titik A terletak pada perpanjangan garis QP. Oke, berarti nanti arahnya kemana? Oke, ke sebaliknya. Titik A-nya jadinya ada di sini ya, karena dia terletak pada perpanjangan garis QP. Sementara tadi yang pertama ini, dia terletak pada perpanjangan garis PQ. Titik A-nya ada di sini. Oke, jadi nanti ini PA banding AQ-nya nanti bisa dibuat min M banding N. Oke. Nah, sekarang vektor posisi titik yang terletak pada segmen garis. Nah, misalkan titik A terletak pada garis PQ sehingga membagi garis PQ menjadi dua vektor, yaitu PA dan AQ, dengan perbandingan M banding N. Nah, jika vektor posisi kedua titik ujung garis, yaitu vektor P dan vektor Q-nya diberikan, maka vektor posisi titik A atau vektor A dapat ditentukan dengan cara berikut ini. Nah, ini lihat dulu gambarnya di sini ya. Oke, ini titik O, OP berarti vektor posisinya vektor P ya. Kemudian OQ, vektor posisinya vektor Q. Kemudian OA, vektor posisinya vektor A. Nah, yang diberikan adalah perbandingan antara vektor PA yang ini dengan vektor AQ, di mana PA-nya diberikan dia M. Di sini dia M, kemudian di AQ-nya perbandingannya tadi kan M banding N, berarti ini M, ini N. Oke. Jadi vektor posisi titik A yang OA ini atau vektor A ini bisa kita tentukan dengan rumus vektor A sama dengan N yang ini kalikan dengan vektor P tambah M kalikan dengan vektor Q per M tambah N. Nah, itu dia menentukan vektor posisi titik yang terletak pada segmen garis. Jadi nanti kalau misalnya diberikan ada titik P, diberikan titik Q, kemudian titik A ada di antara P dan Q, maka nanti untuk menentukan vektor posisi dari titik A itu gunakan rumus yang ini. Oke. Nah, bagaimana jika titik A-nya itu terletak pada perpanjangannya? Ya, sesuaikan. Apakah nanti dia menjadi berlawanan arah? Kalau berlawanan arah berarti angka perbandingannya nanti bernilai negatif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di topik yang kedua tadi. Oke, contohnya seperti ini. Jika titik A 4 min 6 12, B 4 4 min 3, dan P itu membagi garis AB dengan perbandingan 3 banding 2. Tentukanlah vektor posisi P. Oke, nah cara penyelesaiannya, kan titik P-nya tadi membagi garis AB. Maka bisa kita buat perbandingannya AP banding PB itu sama dengan 3 banding 2. Ini sesuai dengan yang di soal, 3 banding 2. Kenapa dibuat AP banding PB? Kenapa bukan AP banding BP gitu? Karena tadi P-nya itu membagi garis AB, berarti dia ada di antara A dan B. Maka perbandingan vektornya bisa kita buat AP banding PB. Nah, jadi vektor P-nya itu sama dengan, nah ini kalikan nih nak. Dari sini, oke, perbandingannya seperti ini. 3-nya kalikan dengan vektor B-nya. Kemudian 2-nya kalikan dengan vektor posisi A-nya. Gitu dia.
Jadi 2 yang belakang ini ya, 2 dikali vektor A ditambah 3 kali vektor B per perbandingannya tadi dijumlahkan 3 tambah 2. Nah, jadi sama dengan 2 kali vektor A-nya 4 min 6 12 tambah 3 kali vektor B-nya 4 min 3 per jumlahan yang di bawahnya 5. Nah, ini sama dengan 8 min 12 24. Ini kalikan ke dalam ya. 2 kali 4 8. Kemudian 2 kali min 6 min 12 2 kali 12 24 tambah 3 kali 4 12 3 kali 4 12 3 kali min 3 min 9. Nah, ini kita jumlahkan yang seletak. Oke, 8 tambah 12 20 min 12 tambah 12 0 24 tambah min 9 15. Nah, ini semua dibagi 5. Ini perkalian skalar dengan vektor. Berarti ini semuanya dibagi 5 ya. 20 bagi 5 4, 0 bagi 5 0, 15 bagi 5 3. Jadi vektor posisi P-nya itu adalah 4 0 3. Itu dia. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Diketahui titik P itu 2 3 min 1, Q 7 min 2 9 dan A X Y Z pada PQ. Oke, lihat di sini bahwa titik A-nya itu pada PQ. Nah, di sini diberikan perbandingannya vektor PA dibandingkan dengan vektor PQ itu sama dengan 1 banding 5. Tentukan vektor posisi titik A dan kemudian nyatakan dalam vektor satuan. Kalau dibilang menyatakan dalam vektor satuan, itu sama saja dengan menyatakan dalam vektor basis yang menggunakan IZK. Oke. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Nah, diberikan di soal bahwa vektor PA banding vektor PQ itu sama dengan 1 banding 5. Nah, ini kan belum ketemu titik yang samanya. Oke, jadi ini kita buat sama dulu. Nah, ini kita balikkan vektor PA menjadi AP, biar ketemu nanti titik P-nya di sini. Jadi vektor AP dibandingkan dengan vektor PQ itu sama dengan, karena ini dibalikkan, maka nilai perbandingannya menjadi negatif. Nah, oke. Kalau sebelumnya dia negatif, berarti nanti kalau dibalikkan menjadi positif ya. Nah, kebetulan di sini tadi kan angka perbandingannya kan positif 1. Nah, sementara vektornya dibalikkan, maka nilai angka perbandingannya menjadi negatif. Jadi, vektor AP banding vektor PQ itu sama dengan min 1 banding 5. Nah, dari sini bisa kita tentukan bahwa vektor P-nya itu sama dengan, sama seperti yang tadi. Ini kita kalikan kemari, min 1-nya kalikan dengan Q, kemudian 5-nya kalikan dengan vektor A. Jadi bisa kita buat rumusnya 5 kali vektor A dikurang vektor Q, karena 1 dikali vektor Q, nanti vektor Q tetap ya, per min 1 ditambah 5, angka perbandingannya dijumlahkan. Oke. Nah, sehingga dari sini bisa kita buatkan lagi rumusnya 4 kali vektor P. Ini 4-nya dari mana? Ini kali silang ya. Min 1 ditambah 5 itu 4. Kalikan dengan vektor P. Jadi 4 kali vektor P sama dengan 5 kali vektor A dikurang vektor Q. Sehingga 5 vektor A itu sama dengan 4 vektor P tambah vektor Q. Sama dengan, di sini vektor A-nya itu sama dengan 4 kali vektor P-nya tadi 2, 3, min 1, masukkan saja kemari, tambah vektor Q-nya 7, min 2, 9 per 5. Sama dengan, kenapa per 5? Kalian sini tadi kan 5 kali vektor A. Yang ditanya hanya vektor A, maka di sini dibagi 5. Ini sama dengan, ini kalikan ke dalam, masing-masing kita peroleh, dia 8 tambah 7, 15, 12 tambah min 2, 10, min 4 tambah 9, 5. Masing-masing kita bagi dengan 5, kita peroleh vektor posisi titik A-nya itu adalah 3, 2, 1. Jadi kalau misalnya diminta tadi kan dinyatakan dalam vektor satuan. Nah, kalau dinyatakan dalam vektor satuan berarti vektor A-nya menjadi 3i tambah 2z tambah k. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang bagian D.
BD atau topik yang keempat ya, koordinat titik berat segitiga. Nah, ini mudah saja. Oke, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih garis berat, kemudian apa sih titik berat, ya kan? Nah, garis berat dari sebuah segitiga itu adalah garis yang melalui sebuah titik sudut dan dia membagi sisi depan sudut itu menjadi dua bagian yang sama panjang. Kemudian kalau dikatakan dia titik berat dari segitiga itu adalah perpotongan antara ketiga garis berat segitiga. Nah, perhatikan di gambar ini. Nah, yang termasuk garis berat itu adalah CF, AE, kemudian BD. Oke, nah garis BD ini membagi sisi AC menjadi dua bagian sama panjang, yaitu AD dan CD. Nah, itu dia. Kemudian titik beratnya itu adalah titik P, karena ini merupakan perpotongan antara ketiga garis berat tadi. Nah, oke, itulah dia titik berat segitiga. Nah, ini bisa ditentukan koordinatnya nanti jika diketahui titik-titik sudut dari sebuah segitiga. Jika diketahui titik A, kemudian titik B, kemudian titik C, maka kita bisa menentukan titik beratnya dengan menggunakan rumus ini. Tapi ini tergantung ya apakah dia vektornya di R2 atau di R3. Nah, di sini Ibu kasih terlebih dahulu yang kalau dia di R2. Oke. Nah, di sini koordinat masing-masing titik sudut segitiga itu adalah titik A X1 Y1, kemudian titik B X2 Y2 dan titik C itu X3 Y3. Koordinatnya adalah X1-nya tambahkan dengan X2 tambahkan dengan X3, kemudian bagi 3. Lalu Y1 tambahkan dengan Y2 tambahkan dengan Y3 lalu bagi 3. Itulah koordinat titik berat untuk R2. Sekarang ini kalau dia di R3. Oke, sama juga ya. Di sini segitiganya itu titik sudutnya adalah titik A, X1, Y1, Z1, kemudian titik B, X2, Y2, Z2, dan titik C, X3, Y3, Z3. Jadi koordinat titik beratnya itu adalah X1-nya tambahkan dengan X2, tambahkan dengan X3, kemudian bagi 3, Y1-nya tambahkan dengan Y2, tambahkan dengan Y3, lalu bagi 3, Z1-nya tambahkan dengan Z2, tambahkan dengan Z3, lalu bagi 3. Itulah dia koordinat titik berat untuk segitiga yang ada di R3. Oke, perhatikan contohnya di sini. Tentukan koordinat titik berat segitiga ABC dengan koordinat masing-masing titik sudut. A itu min 1, 2, B-nya 3, min 2, dan C-nya 1,6. Gampang saja ya kita gunakan rumus yang tadi. Oke, di mana di sini X1-nya itu adalah min 1. Kemudian X2-nya itu 3, lalu X3-nya itu 1. Kemudian Y1-nya itu 2, Y2-nya itu min 2, lalu Y3-nya itu 6. Kita tinggal substitusikan saja. Ini dia min 1 tambah 3 tambah 1, lalu 2 tambah min 2 tambah 6. Nanti dibagi 3 ya, masing-masing. Jadi kita peroleh ini hasilnya 3/3, ini habis ya, sisa 6/3. Berarti hasilnya adalah 1,2. Nah, itulah dia koordinat titik berat segitiga ABC yang masing-masing titik sudutnya adalah titik A min 1, 2, kemudian titik B 3 min 2, dan titik C 1,6. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Nah, kalau tadi kita mencari titik berat segitiga yang di R2, nah di sini kita mencari yang di R3. Caranya sama saja, hanya nanti perlu tambahan rumusnya untuk bagian Z-nya. Oke, ini dia. Titik beratnya sama dengan X1 tambah X2 tambah X3/3, Y1 tambah Y2 tambah Y3/3, kemudian Z1 tambah Z2 tambah Z3/3. Oke, ini berarti 1 tambahkan dengan 5 tambahkan dengan min 3/3. Kemudian untuk Y-nya min 2 tambah 1 ditambah min 5/3. Lalu 3 tambahkan dengan min 1, kemudian tambahkan dengan 4/3. Nah, hasilnya adalah ini 1 tambah 5, 6 dikurang 3, 3, min
2 ditambah 1 min 1 tambah min 5 min 6, kemudian 3 ditambah min 1 ditambah 4 itu 6. Oke, ini per 3 semua ya. Nah, hasilnya adalah 1, min 2, 2. Jadi itulah titik berat dari segitiga PQR-nya tadi. Oke, sekarang ada di sini soal latihan. Oke, hanya ada 2 soal latihan. Silahkanlah dikerjakan sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan contohnya tadi. Nah, perhatikan kalau untuk soal yang pertama ini, kan yang diberikan adalah perbandingan Ki A dengan Ki B. Nah, jadi ini Ki-nya dekatkan dulu ke Ki yang di sebelah kanan ini. Nanti jadi A Ki banding Ki B. Nanti dari situ kan dapat vektor posisi Ki. Tapi ingat, kalau ini kamu balikan, maka angka perbandingannya nanti jadi bernilai negatif. Oke, lalu yang kedua di sini menentukan koordinat titik berat dari sebuah segitiga ABC. Ini hanya menggunakan rumus saja, tinggal menentukan mana X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, kemudian X3, Y3, dan Z3-nya. Oke, nanti Ibu tunggu ya jawaban dari soal latihan ini dari Classroom. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu mengenai pembagian segmen garis dan juga tentang menentukan koordinat titik berat dari sebuah segitiga. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you.